Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, sore hari ini kita berkunjung di kediaman Pak Yai Jamal Idrus. Beliau adalah Wakil Rois PCNU Kota Metro. Kita akan bincang-bincang terkait dengan song-song Ramadan dalam situasi siaga COVID-19. Menurut Pak Yai, apa kira-kira yang harus dilakukan masyarakat dalam kondisi seperti ini, sementara biasanya song-song Ramadan ini banyak masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Bahwa kondisi sekarang ini tidak sama tentunya dengan kondisi yang lalu. Oleh karenanya tidak mengurangi hikmah kita dalam memeriahkan kedatangan bulan suci Ramadan. Tentu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bukan berarti memaksakan seperti tahun-tahun yang tidak ada masalah. Oleh karenanya di dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, berhubung situasinya dalam kondisi yang demikian, maka sudah selayaknya masyarakat diminta untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Itu tidak mengurangi kelanjutan terhadap bulan suci Ramadan, karena melihat kadar yang sekarang, melihat kondisi yang sekarang berbeda. Jadi tidak harus bahwa dengan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan seperti yang lalu. Makanya dalam hukum itu selalu dilihat unsur makduratnya, unsur manfaatnya. Oleh karenanya kami menghimbau kepada khususnya warga Nahdliyin untuk bersama-sama menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena semua itu adalah untuk kebaikan kita semua. Terus Pak Yai, ini terkait dengan edaran dari PBNU beberapa waktu yang lalu menganjurkan bahwa tarawih pun harus di rumah. Kira-kira itu layak enggak untuk situasi saat ini menurut Pak Yai? Situasi yang sekarang ini harus tidak bisa dipukul rata kalau menurut hemat kami. Ketika memang seperti yang terjadi di Jakarta tidak dikatakan zona merah, maka yang lebih baik ya memang demikian, nggak ada tarawih di masjid. Tapi kemudian ketika kita kaitkan di kota metro, kembali lagi di sini bahwa apakah memang tidak layak kota metro itu berstatus seperti di Jakarta? Kalau memang kenyataannya di metro ini hanya merupakan pencegahan saja, ya, artinya belum ada indikasi corona itu ada di metro yang terbukti sampai sekarang ini kan belum ada orang yang terkena penyakit corona. Menurut hemat kami ya tetap saja artinya pelaksanaan sholat tarawih itu selalu dilaksanakan agar dilaksanakan di masjid dan di masjid. Jadi PBNU itu bagi kami itu bukan dipukul rata, tapi perlu ditaksis mana daerah-daerah yang kira-kira terjangkit wabah itu. Kalau sebuah daerah tidak terjangkit, yang lebih baik melaksanakan sholat tarawihnya ya dengan salat kayak di masjid dan di musala. Tinggal kita melihat kondisi metro itu kayak mana. Jadi tetap harus melakukan sholat tarawih Pak Yai ya? Bukan harus, seyogianya ya. Seyogianya, maka zonasi itu penting. Jadi kayak misalkan fatwa itu kan terkait dengan situasinya, kondisinya itu harus diperhatikan. Tidak semua yang namanya fatwa itu dipukul rata. Ya misalkan larangan orang untuk melaksanakan sholat Jumat itu tidak bisa dipukul rata bagi kami. Ketika memang di situ itu adalah memungkinkan terjadi sebuah wabah, ya memang tidak usah. Tapi ketika wilayahnya nyaman-nyaman saja, ya memang harus gitu dilaksanakan. Itu kayak kalau yang kewajiban. Kemudian kalau yang masalah sunnah, itu kembalikan lagi unsur manfaat dan bahayanya sejauh mana. Saya yakin PBNU itu menginstruksikannya demikian itu karena melihat garis besarnya, tidak melihat terperincinya. Artinya melalui zonasi-zonasi mana yang seharusnya diberlakukan tidak adanya sholat tarawih di masjid ataupun di mushola. Kajian kita itu sekarang itu, apakah metro berhak untuk diberlakukan demikian? Itu ada kajian. Tentu menunggu hasil rapat dari pemerintah kan.
corona ini makhluk Allah. Kenapa kita harus takut dengan makhluk Allah, sementara kita juga perlu waspada terhadap semua itu. Menurut Pak Yai gimana Pak Yai? Jadi begini ya, tinjauannya itu akan tidak sama tergantung standar kita itu memakai ilmu yang mana. Jadi ketika ditinjau dari sisi akidah, artinya ilmu akidah bahwa masih Allah bahwa makhluk, sesuatu selain Allah itu disebut makhluk. Jadi kalau tinjauannya dari sini, maka ketika Anda itu adalah takut sama corona itu sangat berbahaya. Namun di samping itu juga Islam tidak hanya sekedar melihat sisi akidah. Makanya di hukum itu mesti kaitannya itu ada 5 ya. Satu yang disebut dengan fiqhuddin, jaminan tentang kebebasan manusia dalam beragama. Artinya di sini jelas manusia tidak boleh memaksakan kehendaknya yang tidak satu agama. Ada juga yang disebut dengan hifdzun nafsi, penjagaan terhadap dirinya, penjagaan terhadap kesehatan. Itu juga bagian dari sesuatu yang sangat penting di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya paham Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak menyampingkan itu. Dia tetap berakidah, namun kehati-hatian juga penting. Artinya di sini bahwa karena hukum itu juga penting, karena akidah juga penting. Oleh karenanya diambil sebuah garis tengah, kehati-hatian juga penting, tetapi kita juga harus selalu berlindung diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. NU ini adalah pahamnya itu adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya ya Nahdlatul Ulama ini sangat luar biasa. Tidak menjadikan coronanya yang menjadi bahan ketakutannya, tidak. Tetapi kehati-hatian itu sangat penting. Tetap saja pada akhirnya juga bahwa kita tidak pernah takut sama corona. Tapi kembali lagi hati-hati itu juga sangat penting. Ini namanya paham yang tengah-tengah. Jadi jangan sampai kemudian kita itu seringkali mengatakan bahwa kita harus bertawakal pada Allah. Itu benar ucapannya, tetapi kan disesuaikan dengan kadar iman yang kita miliki. Jadi tawakal ini kan bentuknya juga tergantung pada keimanan manusia. Ya kalau dulu saya pernah baca karangannya Syekh Al-Imam Abu Hanifah. Itu beliau kalau lapar itu tinggal baca dulu saja, itu langsung kenyang, tidak pernah makan beliau. Tapi kalau kita ini baca dulu malah tambah lapar. Ini menunjukkan bahwa sekalipun yang dibaca sama, itu tetap kualitas yang tidak sama. Tawakalnya orang-orang dulu itu tidak sama dengan tawakal yang sekarang. Tawakal itu tidak bisa diukur dengan ucapan saja. Tapi yang dibutuhkan itu adalah nyata. Ketika orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak pernah takut dengan apapun. Betul-betul bertawakal, melihat kenyataannya, maka orang ini tidak pernah takut dengan kemiskinan, orang ini tidak takut dengan kelaparan, orang ini tidak pernah takut dengan apapun. Yang hanya ditakuti sama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang benar-benar tawakal, bukan hanya sekedar di mulut. Nah masalahnya hati kita itu tidak pernah ada yang tahu. Bisa jadi kita itu hanya lesannya saja yang tawakal, buktinya kita masih penuh dengan ketakutan kepada yang lain. Wong kita nggak punya duit juga ketakutan. Tapi kan kalau ngomong mari kita berserah diri kepada Allah, itu imanannya yang benar. Makanya kata Sayyidina Ali itu namanya itlaqul haq wa iradatul batil. Omongannya benar namun yang dikehendaki itu adalah keliru. Inilah konsepnya orang-orang bodoh yang serta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu NU jangan memakai paham yang demikian. Maka NU itu selalu mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena di samping itu adalah ranah hukum untuk penjagaan terhadap kesehatan yang dianjurkan oleh agama, juga tidak menghilangkan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak Yai, apa kira-kira pesan buat warga NU atau masyarakat terkait dengan kondisi seperti ini, sementara aktivitas sehari-hari juga harus selalu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya? Jadi oleh karenanya begini ya, saklek itu juga tidak boleh, terlalu vulgar juga tidak boleh. Artinya membatasi orang selalu di rumah saja sehingga tidak boleh keluar, itu juga saya pikir itu keterlaluan ya. Dengan atas nama pandemi corona, membebaskan orang sebebas-bebasnya juga tidak bagus.
Oleh karena ya dilihat saja bagi orang yang memang kehidupannya dia setiap hari itu harus mencari duit, ketika tidak punya duit dia bermasalah. Ya jangan dibatasi. Asalkan disesuaikan dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, dari sini saya himbau kepada khususnya warga Nahdliyin dan umumnya kepada warga Metro, satu, taatilah peraturan-peraturan pemerintah. Kemudian bagi masyarakat yang mampu ya sudah selayaknya untuk membantu mereka-mereka yang tidak mampu. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih kepada Satgas Nahdlatul Ulama. Beribu-ribu terima kasih atas perjuangannya. Mudah-mudahan perjuangan ini menjadikan Nahdlatul Ulama menjadi organisasi yang betul-betul membumi di bumi Metro ini. Satu, harapannya itu. Dan yang kedua, harapannya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harapannya untuk kita semua warga Metro, mudah-mudahan wabah ini terselesailah. Dan harapan kita ini, mari kita bersama-sama sambut bulan suci Ramadan sesuai dengan kadar yang kita alami sekarang ini, tidak usah menggunakan atau tidak usah seperti waktu-waktu yang lalu, karena memang tempatnya sudah tidak sama, zamannya sudah tidak sama, kondisinya tidak sama. Oleh karenanya bukan berarti ketika kita berdiam terus di rumah itu berarti tidak menghargai Ramadan, tidak, tetapi kembalikan kepada kondisi-kondisi yang ada. Itu mungkin Mas Iwan yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Yai atas waktunya, sudah mengganggu waktu panjenengan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, barusan kita bincang-bincang ringan dengan Pak Yai Jamal Idrus terkait dengan songsong Ramadan, persiapan-persiapan menyongsong bulan Ramadan dalam kondisi kita siaga COVID-19. Sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.